روضة المختار طه لاح في الكون سنا. جمالك تخبرني بوصالك يا رسول الله. ليالي اللي زارك وتملى بأنوارك أطل عمري جوارك يا رسول الله. حبك طه الغالي. Kita tahu bahwa jamaah haji telah melaksanakan ritual-ritual haji. Bahkan mungkin di antara mereka sudah pulang kembali ke tempatnya masing-masing. Kita pun juga tahu bahwa kita yang di Indonesia ini tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena adanya pandemi COVID-19. Tapi biasanya jamaah haji, baik itu sebelum melaksanakan ibadah haji ataupun setelah melaksanakan ibadah haji, mereka akan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Di antara ibadah sunnah adalah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dianjurkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang ziarah ke makamku, maka dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Itu adalah satu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan, menganjurkan kepada kita untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menganjurkan kita untuk ziarah ke makam orang-orang muslim. Zurul qubura fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kalian ke kuburan, karena itu nanti akan menyebabkan kalian ingat tentang hari akhirat. Rasulullah sendiri yang datang ke makam-makam para syuhada Uhud, mereka yang jatuh berguguran dalam medan peperangan Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengajarkan hal itu, dan kemudian itulah yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu bahwa itu adalah sesuatu yang disunnahkan, dan karena mereka tahu bahwa di tempat itulah dimakamkan jasad orang yang paling mulia. Karena kemuliaannya, maka tempat itu adalah tempat yang paling mulia. Adalah Sayyidatuna Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke makam Rasulullah sambil mengambil tanah makam Rasulullah, menangis di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Bilal bin Rabah yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian beliau hijrah ke Syam. Setelah itu kemudian beliau rindu untuk datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau jauh-jauh dari daerah Syam datang ke makam Rasulullah, mengambil tanah Rasulullah, mengusapkannya ke wajah dan badannya. Adalah Abu Ayyub Al-Ansari, seseorang
yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, hijrah ke Madinah, maka beliau singgah di salah satu rumah penduduk kaum Ansar. Rumah tersebut adalah milik dari Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari datang ke makam Rasulullah sambil kemudian menempelkan keningnya di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Bilal bin Harith Al-Muzani pada masa paceklik, di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Beliau datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengadukan kejadian kemarau yang begitu panjang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak lama ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu sesuatu yang disunnahkan, amalan yang disunnahkan, amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang menjadikan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada seorang Arab Badui datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping Arab Badui ini ada seorang sahabat bernama Utbi. Orang Arab Badui ini datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membacakan ayat Al-Qur'an, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya datang agar dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Saya datang ke makammu agar saya mendapatkan syafaatmu kelak di akhirat. Kemudian dia membaca bait-bait syair. Bait-bait syair tersebut diantaranya, ya khaira man dufinat bil qa'i a'dumuhu fataba min tibihinna al qa'u wal akamu nafsil fida'u liqabrin anta sakinuhu fihi al-afafu wa fihi al-jud wal karamu anta asy-syafi'u alladhi turja syafa'atuhu 'inda as-sirati idza ma zallatil qadamu wa sahibaka fala ansahuma abada minni assalamu 'alaikum ma jaral qalamu. Wahai orang yang paling mulia, yang jasadnya dimakamkan di tempat ini, karena kemuliaannya maka semua yang ada di tempat ini menjadi mulia. Diriku menjadi tebusan untukmu, yang karena di tempat ini ada kemuliaan, ada kedermawanan, dan ada kesucian. Engkau adalah orang yang nanti kita harapkan syafaatnya ketika seseorang melewati jembatan Sirat dan akan terpeleset dari jembatan Sirat. Dan dua sahabatmu yaitu Abu Bakar dan Umar, saya tidak akan pernah melupakan keduanya. Dariku untuk kalian salam ta'zim kami. Ini yang dilakukan oleh orang Arab Badui di depan makam Rasulullah. Kemudian beliau pulang. Sahabat Utbi mengawasinya. Setelah itu kemudian sahabat Utbi tidur. Di dalam tidurnya mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Utbi, wahai Utbi, kejar orang Arab Badui itu, bilang kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Ini di antara berkah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, agar kita mendapatkan keberkahan, agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. يا رسول الله حبك طه الغالي ما يغيبش عن بالي يا ذا القدر العالي يا رسول الله يا
حبيب